Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast perdana kita. Jadi kita coba dulu podcast kita aja dulu. Dan hari ini kita akan membahas terkait berita. Sebenarnya ini statement dari Kepala BKKBN kemarin yang sempat menjadi pro dan kontra. Sebenarnya ini menarik juga ya, ketika dia menjadi pro dan kontra, dia akan menarik perhatian. Jadi dia mendapatkan exposure dari media. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba mendebatkan berita yang sempat viral kemarin itu, dan kita coba membahasnya dengan pro dan kontra. Saya nanti yang pro dengan beritanya, dan teman-teman saya yang kontra. Memang ibu-ibu yang banyak yang kontra. Iya, memang. Yang teman-teman saya yang berdua ini, yang ini sudah muncul di layar kalian ya. Mereka akan kontra nantinya. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu beritanya seperti apa. Jadi ini beritanya kemarin sekilas saja. Ini salah satu media terkemuka di Indonesia yang saya tampilkan di layar teman-teman. Itu BKKBN sarankan ibu-ibu untuk tidak hamil di atas usia 30 tahun. Oke, itu beritanya ya. Itu yang sempat heboh juga kemarin. Itu judulnya saran dari Kepala BKKBN karena berbagai pertimbangan. Oke. Nah, jadi teman-teman saya ini akan mencoba menganalisa dari perspektif masyarakat kebanyakan ya, masyarakat umum, ibu-ibu. Nah, menurut teman-teman gimana nih himbauan dari Kepala BKKBN ini untuk menyarankan ibu-ibu untuk tidak hamil di atas usia 30 tahun? Ya, emang ketika berita itu keluar, ambil aja nih. DM kita penuh ya? Yes. Apa aja tuh? Apa aja, Bu? Kalau saya kemarin dia bilang, ini kenapa sih ini? Kan ini bukan saran namanya, katanya kayak. Misalkan sarankan yang lain gitu, jangan sarankan yang ini. Iya, sensi. Dan memang yang ngomong itu dia lagi, setahu saya ya, dia sebaya sama saya, jadi dia lagi memang ingin program anak, karena baru menikah di atas usia 30 dan belum memiliki anak. Oh gitu. Ya. Berarti dia menentang himbauan dari Kepala BKKBN ini karena baru menikahnya ketemu jodohnya, ya. Ketemu jodohnya aja udah di atas 30 tahun. Nah, statementnya begitu. Bagaimana kalau ketemu jodohnya juga baru di atas 30, kemudian juga tidak langsung diberi kesempatan oleh yang di atas untuk langsung hamil? Itu gimana? Apa tidak boleh hamil lagi katanya begitu? Mungkin karena kan lagi program hormonnya lagi nggak stabil. Iya, juga itu dapat berita kayak gitu kan langsung. Iya. Emang orang lagi program hormonnya nggak stabil? Biasanya kan ada terapi hormon gitu, dan ada obat intervensi indikasi medis. Jadi pengaruh ke psikologisnya. Oh ya. Mungkin langsung down kan melihat berita kayak gitu. Wah, nggak boleh. Ini saya mencoba menjawab dari perspektif ini ya, perspektif BKKBN. Sama-sama BKKBN. Ini kan saran. Jadi kayak BKKBN menyarankan di atas 30 tahun itu untuk tidak hamil lagi, kan sebenarnya ada alasannya tuh. Karena kalau secara kesehatannya kan di atas 35 ya. Mungkin Pak Dokter Hasto, Kepala BKKBN punya pertimbangan juga. Karena kita kan juga lagi menekan angka stunting. Jadi kita punya program juga untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia, dan di atas 30 itu dianggap salah satu penyebab atau usia yang rentan. Sebenarnya rentan belum tentu juga akan terjadi resiko stunting kalau hamil di atas 30 tahun, tapi kita mencoba untuk meminimalisir itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Hasto untuk meminimalisir itu. Sementara kalau untuk hamil di atas 30 tahun sebenarnya boleh-boleh aja, tapi mungkin dengan catatan perlu pendampingan lebih ekstra atau perlu pemeriksaan lebih ekstra mungkin ya. Nah, saya juga bukan dokter, jadi kemungkinan itu alasannya. Iya. Nah, terus gimana nih? Tagline judulnya itu udah kayak gitu. Ya, cuman kalau sebagai masyarakat itu sebetulnya udah langsung kan, apalagi judul ada statement itu kan, manusia itu cenderung ke hal yang negatif kan. Jadi ya kalau udah melihat statement begitu kemudian mengcompare ke dirinya belum memiliki keturunan umur 30 ke atas, tentu dia akan sangat bergejolak ya. Iya, apalagi kayak sekarang mungkin kan yang nikah di atas umur 30 kan. Iya, sebenarnya itu lumrah juga sih, sebenarnya reaksi-reaksi seperti itu. Bener. Cuman kadang-kadang kita
bereaksi terhadap sesuatu. Dan Kita juga sebenarnya karena mereka tidak membaca Iya, beritanya secara secara keseluruhan. utuh. Karena kan itu kan yang beredarnya kan di Instagram ya. Tidak Kalau di menggali, Instagram kan cuma cuman potongan-potongan. statement tagline-nya itu doang kayak gitu. Saya ada baca kemarin komennya dia bilang ini, udahlah, udah ngurusin jumlah anak, sekarang lu ngurusin umur Iya. orang melahirkan lagi. Pokoknya, wih komennya itu wow gitu. Anak-anak gue sekolahin ngapa lu ngatur? Aduh, itu memang beneran ada tuh di komennya begitu. Ya kembali lagi itu kan hanya saran. Jadi kalau saran boleh diikuti, boleh enggak gitu ya. Iya betul. Dan ya tapi kan ya ketika menerima suatu informasi ya dilihatlah itu secara utuh. Kadang-kadang tagline atau judul yang dibuat di media atau media massa, media sosial sekarang itu kan memang sengaja dibuat judul-judul yang menarik perhatian sebenarnya untuk mendapatkan exposure karena ada sesuatu yang dijual di balik itu. Nah, jadi kalau saya menyampaikan ke ibu-ibu muda di luaran sana, kalau melihat berita-berita yang dibuat oleh BKKBN jangan langsung negatif aja karena itu sampai 2 kali ya berturut-turut ya, karena kan yang pertama yang hamil itu terus yang menikah. Iya sebenarnya mungkin itu ya memang tadi mau narik exposure mungkin. Iya. Cuma mungkin tagline-nya ditubah mungkin bagi yang gimana ya, maksudnya mungkin yang kecuali yang belum mendapatkan jodoh atau yang kan nggak mungkin berita dibuat seperti itu. Ya, I know. Bisa aja di bawah itu kayak kan bisa aja sih kan dibikin tag note kayak gitu kan di bawahnya kayak gitu. Sebenarnya BKKBN punya otoritas untuk mengeluarkan itu ya. Cuman sensitif netizen ini terlalu tinggi gitu. Ini enggak otoritas juga, ini kan saran sebenarnya, saran dari Iya, maksudnya kan dia punya otoritas untuk mengeluarkan statement begitu karena memang mengatur hal begitu, kemudian mengeluarkan juga SPOG gitu loh. Hanya saja salah sebenarnya statementnya juga. Hanya saja memang mungkin bagi yang beberapa kan enggak semua orang yang bisa menerimanya gitu loh. Nah, kalau dibalikkan ke Pak Hasto misalnya, ada yang nanya, kalau saya sekarang umur saya 30 Pak, kemudian saya belum bertemu jodoh Pak, gimana? Terus saya harus gimana? Apa saya tidak boleh hamil atau apakah? Apa saya nggak usah menikah aja? Iya, atau saya juga harus child free apa gimana gitu? Nah, gimana kira-kira menurut Bapak sebagai yang pro dengan Pak Hasto? Kan tadi sudah dijelaskan juga, ini kan ada dasarnya ketika keluar sebuah statement itu ada hal yang mendasarinya statement itu karena ini berbicara program stunting. Nah, jadi untuk menekan program angka stunting itu disarankan untuk tidak hamil di atas usia 30 tahun. Kalaupun hamil di atas 30 tahun itu kan boleh-boleh saja, tapi mungkin ada catatan. Kayak kita punya program misal pendampingan untuk ibu hamil biar angka stunting itu turun. Kan ada aplikasi ya, kita punya aplikasi LCMIL memeriksa kesehatan calon ibu yang akan hamil itu. Jadi akan diperiksa semua hal kesehatannya. Nah, mungkin nanti kita perlu konfirmasi lagi ke dokter-dokter. Kalau di atas 30 tahun pendampingannya atau pemeriksaannya atau pemantauannya akan lebih ekstra dibandingkan kalau dia berusia di bawah 30 tahun. Ya 40 tahun aja kalau kita bicara tentang agama misalnya masalah takdir dan sebagainya ya bisa-bisa aja sehat. Cuman kan perlu usaha kita, ikhtiar kita tuh kan perlu lebih ekstra gitu aja. Atau mungkin ditambahin lagi tuh, kalau hamil harus di atas 30 harus lebih aware gitu kali. Sebenarnya di penjelasan yang panjang ibu mundur dikit karena ibu keluar dari frame. Captionnya itu sebenarnya ada, cuma orang lebih baca yang tagline besar tuh aja gitu. Iya, sebenarnya gini, itulah kebiasaan. Mungkin ini sekalian edukasi juga. Kebiasaan kita melihat sebuah berita, sebuah informasi di media, kita baca judulnya aja, kita udah uring-uringan tuh, udah langsung sudah langsung menjudge gitu kan, mengambil kesimpulan, belum baca isinya apa, kita udah memberikan reaksi yang berlebihan. Tapi kalau dibaca gosip di Indonesia itu kan laku banget. makanya dulu waktu tagline BKKBN yang lama dua anak cukup itu kan juga jadi produk kontra. Kalau sekarang lebih fleksibel sih kan tagline-nya, dua anak lebih sehat ya. Ya. Jadi tujuannya kan sebenarnya ada tujuannya, program itu kan ada tujuannya. Itu hanya saran pemerintah. Diikuti syukur ya enggak ya juga enggak apa-apa. Tapi kita kan punya dasar tuh, misalnya kenapa harus 2 anak, ada dasarnya.
mungkin nggak kita bahas di podcast ini. Yes, nanti ya kita bahas ya. Ya, Panjang soalnya. Oke, jadi gimana ibu-ibu? Sebenarnya kami nggak masalah sih. Enggak, kalau menurut saya nggak usah lah Pak. Pas tuh ngomong pakai Iya, statement. karena diserang aja. Karena kan karena kita kerjanya di BKKBN itu kan. ya mungkin atau kalau kamu posisikan diri sebagai Iya. masyarakat atau netizen mungkin ya kita tadi Iya, mungkin kami juga bakal komen kayak gitu sih. agak di apa ya? Diperhalus kali ya. Iya. Atau ada notnya di bawah kali kecuali gitu. Tapi ya gitu tadi ya. Itu menjaga Tapi- hati-hati. balik yang lagi ke sedang- ekspos. Tapi kan kalau di program kita yang baru kan disarankan menikah jangan terlalu tua dan jangan terlalu Iya. muda juga kan. Iya. Nah, tapi itu kan usaha. Tapi kalau Iya. dapatnya di luar itu ya mau gimana lagi? Mungkin sama kayak kita apa ya? Kayak kita. Iya, kemarin kayak kita itu melakukan kayak gini hal-hal tapi kayak ilmu psikologis kayak kata jangan, kayak kata saran itu kan cenderung tidak dilihat sama manusia, lebih ke hal-hal yang selain dari hal-hal yang itu. negatif itu Iya. kita tangkap dulu kan. Iya. Ini tidak menggunakan kata-kata jangan loh. Ini bahasa Iya, maksudnya kan Tidak, sarankan. tidak saran, hamil. sarankan. Iya, karena Iya, kata tapi saran- saran-sarankannya tuh Dia- udah hilang duluan kayak gitu. Iya. Lebih ke ibu untuk tidak hamil. Nah, kayak gitunya. Nah, mungkin kalau menurut kami mungkin ya masukan untuk Bapak Dr. Hasto mungkin menggunakan statementnya agak lebih apa. Kita belum lihat loh ini statement Ya, aslinya. ini aslinya. Emang ini aslinya? Udah ada. Ini dari Videonya video, kayak gitu. ini dari statement beliau di Hari Ibu, memang itu. Ada. Hmm. Nonton. Ada saya nonton. Oke. Ini saran dari pegawai ya, Pak? Jadi kata-kata sarankan yang di awal tuh udah hilang duluan karena kata-kata ibu untuk tidak hamil. Nah, di Jadi, atas jadi umur kalau 30. netizen tuh baca ibu tidak Tidak boleh boleh hamil, hamil, kayak gitu maksudnya. 30 gitu. Sebenarnya ya tadi jadi kita kan tadi faktor. Kita perlu meluruskan lagi aja sebenarnya ini kan saran, maksudnya saran Iya. ada dasarnya dari Iya, statement itu muncul. memang Ya kan nggak bilang tadi Pak Hasto punya otoritas untuk ngomong itu juga kan. Memang cuma tadi itu loh. tahu. Apa juga sih mungkin dengan adanya berita Iya, ini. betul. Jadi mungkin ke Tapi memang depannya jadi, dengan adanya berita ini KIE-nya nyampe sejauh Iya, enggak kalau saya lihat ini dengan adanya berita ini BKKBN jadi dilihat lagi. ya exposure lagi. Dia pasti exposure dapat memang. Tinggal kita luruskan lagi aja nanti. Oh ini tidak Sebenarnya melarang. kalau kita baca sudah langsung. Iya, langsung Dapat paham tahunya. kalau baca Oke, secara jadi, utuh. Jadi intinya pahami ya kalau membaca berita pahami, baca utuh, Baca jangan utuh. foto sepotong-sepotong dibaca terus bereaksi berlebihan. Dan lagi ini juga cuma saran, diikuti syukur kalau enggak ya udah. Iya benar. Sebenarnya memang iya cuma Iya, ya itu tadi. maksudnya sarannya ya ada latar belakangnya juga, enggak mengharamkan orang hamil di atas. Emang Ya, ada ya, kata-kata tidak sih. haram sih. Haramkan. Misalnya enggak Dan- menyarankan ya. tidak hamil. Dan tidak dipastikan juga ketika hamil di atas 30 tahun pasti akan berisiko. Dan sebaliknya, Dan kan? sebaliknya juga. Dan di bawah usia Kita aja 30 ngomong. tahun sebenarnya juga ada risikonya, cuman Kita ngomong. secara teori ini secara teorinya ya, teori. Ya betul sekali. Karena kan kan Pak Hasto juga bicara based on teori kan. Oke. Hanya download aplikasi Alsimil. Ujung-ujungnya ya simil. Oke, ada lagi yang mau didebatkan, disampaikan? Iya, Mungkin kalau ada lagi nanti berita yang pemilih ya kalau mungkin dari kita mungkin pemilihan itu aja ya. ya. Oke. Kata-kata mungkin karena kita kan menyampaikan statement Ya, itu apalagi juga- kalau wanita itu sensitif loh. menyampaikan Pemilihan statement kata-kata itu ya. kan juga perlu memikirkan yang yang mendengar membaca apalagi ini sekaliber lembaga pemerintahan gitu loh. Oke, ini saran ya. Iya kan saran ya Pak. Iya mana Kak? Kan karena saya diserang juga Pak. Ini kita selaku pegawai BKKBN diserang diserang nggak bisa. di DM. Di DM. Oke. Jadi ini tadi aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke Iya, kita. Jadi betul. kita tadi mensimulasikan bahwa masyarakat seperti itu reaksinya ada yang pro, ada yang kontra. Oke. Jadi gitu. Ya gitu aja lah. Silakan disimpulkan sendiri apa. Ambil dari yang baiknya, obrolan buang yang kita. buruknya. Karena Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. enggak ada yang salah karena yang Ini saya cuma mengulang ya. karena kita kita nggak salah ngomong yang salah tuh Anda yang dengerin. Iya. Oke, itu saja mungkin podcast kita siang hari ini. Nanti Ya. ini hasil recordingnya mungkin nggak akan sebagus kalau kita streaming. Iya. Karena ini aplikasinya aplikasi gratisan. Iya, makanya modal Pak. Ya, itulah.
Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Ini udah podcast perdana. Silahkan di komen. Kalau ada yang salah dari kami, mohon maaf. Ya mungkin aja. komen mau podcast iya. apa lagi? Mau bahas apa? Boleh, kalau Atau boleh misalnya request. sum apa gitu. Iya, asal jangan cuma suruh bahas soal P3K ya. P3K boleh sih, tapi boleh. kita nggak langsung janji bisa kita Kami bahas besok. tidak terlalu Karena itu butuh bahan. kredibilitas Iya, di bidang kredibilitasnya. di situ. Oke. Kalau seputar program Bangga Kencana atau seputar keluarga mungkin kita Iya, usahakan boleh. cari Silakan di- narasumbernya. Terus di komen. Silakan di Kita komen punya nanti narasumber kalau ada dari yang berbagai nonton ahli di silakan sini. di komen. Nanti kita undang yang Siapa yang mau diundang? Emang ada untuk undang? Ya, tergantung. Ya kalau ada narasumber kita Iya, tergantung undang. permintaan. Nanti kita usahakan. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa di like kalau yang nonton ini tiba-tiba muncul di beranda Anda dan Anda belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Karena Terima semua itu kasih. Terima gratis. kasih. Ya, Karena Assalamualaikum itu juga akan warahmatullahi menambah wabarakatuh. kita. Dadah. udah Ya.